rencanaku atau rencananya. Seorang pemudi mengatur janji sama teman baiknya dari jauh-jauh hari mau pergi ke suatu tempat. Sudah menyiapkan segala perlengkapannya, beli tiket, bahkan sudah izin dari tempat pekerjaannya. Tapi tepat di hari H, temannya menelpon dia. Maaf, aku tidak jadi datang, ada halangan mendadak. Hatinya langsung kecewa. Dia marah, harapan tinggi jadi hancur dalam sekejap. Terkadang hidup kita juga seperti itu. Kita sudah buat rencana besar, harapan tinggi, tapi tiba-tiba semua gagal. Sakit, kehilangan pekerjaan, hubungan rusak, atau bahkan merasa doa kita seolah-olah tidak dijawab. Pernahkah seperti itu? Saat kita bergantung pada rencana sendiri, maka kita akan hancur ketika rencana itu runtuh. Tapi Tuhan berkata, mari kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11 begini firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini ditulis oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel yang sedang dibuang ke Babel. Mereka kehilangan tanah perjanjian, bait suci, bahkan identitas mereka sebagai umat pilihan. Pasti banyak dari antara mereka yang merasa kebingungan, kecewa, bahkan marah kepada Allah. Tuhan, mana janjimu? Kami kan umat pilihan-Mu. Tapi di tengah pembuangan itu, Tuhan menyapa mereka dengan kata-kata pengharapan. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Allah tidak meninggalkan mereka, meski mereka sedang dihukum karena dosa mereka. Ia tetap punya rencana penyelamatan. Bahkan dalam pembuangan, Tuhan sedang bekerja atas umat Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, rencana manusia dan rencana Allah jelas sangat berbeda. Kita lihat, Yesus datang bukan untuk melaksanakan rencananya sendiri, tetapi rencana Bapa. Dia berkata, aku turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat di dalam Yohanes 6 ayat 38. Yesus tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas, karena Dia sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada rencana Allah. Bahkan saat salib menjelang, Dia berkata, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Dapat kita lihat di dalam Matius 26 ayat 39. Kita dipanggil untuk mengikut Dia. Bukan mengejar rencana kita sendiri. Tapi hidup dalam rencana Allah yang penuh kasih dan pengharapan. Mari kita renungkan. Pertama, apakah aku marah atau cemas karena rencana hidupku tidak tercapai? Apakah aku hanya melibatkan Tuhan dalam hal rohani, tapi mengabaikannya dalam urusan praktis sehari-hari? Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tidak butuh manusia yang merasa hebat, tetapi hatinya tidak taat. Bagaimana kita melewati hari-hari kita dan masa depan kita? Apakah aku hidup untuk rencanaku sendiri atau rencananya? Rencana Allah jauh lebih besar, lebih indah, dan penuh pengharapan.